Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Maufirah Putri, mahasiswi dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember dari prodi BKPI. Di sini saya akan membicarakan tentang menjadi warga negara yang sehat dan cerdas dalam menyikapi melonjaknya harga komoditi. Ngomong tentang warga negara, sebenarnya apa sih warga negara itu? Warga negara itu adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah atau suatu negara. Warga negara itu memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negaranya dan juga memiliki hak-hak yang berhak diterima dari negaranya. Nah, kemudian apa saja kewajiban warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk berperan membela dan mempertahankan wilayah negara Indonesia dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan juga pemerintahan. Yang ketiga, warga negara Indonesia wajib untuk membayar pajak dan masih banyak lagi kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian saya juga akan menyebutkan hak-hak warga negara Indonesia. Yang pertama, warga negara Indonesia itu berhak mendapat perlindungan dari hukum. Yang kedua, warga negara Indonesia itu berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintah. Yang ketiga, warga negara Indonesia itu bebas memilih, memeluk, dan juga menjalani agama yang dipercayai oleh warga negara tersebut. Yang keempat, warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan atau pengajaran. Dan masih banyak lagi hak-hak warga negara Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas poin yang saya ambil dari kewajiban warga negara Indonesia, yaitu poin yang kedua. Poin tersebut berbunyi, setiap warga negara wajib mentaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Nah, di sini kita diwajibkan mentaati pemerintah. Otomatis kita juga memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Termasuk mengikuti peraturan pemerintah untuk menerima lonjaknya harga minyak goreng sekarang ini, bensin dan juga sembako-sembako yang lainnya kan sekarang banyak yang melonjak ya harganya. Nah, itu kan hingga saat ini berita langka dan mahalnya minyak goreng masih menjadi obrolan hangat bagi masyarakat-masyarakat, terutama bagi ibu-ibu rumah tangga dan juga para pedagang itu. Tapi ya, jika dipikir-pikir, kalau kita mau menjadi konsumen atau warga negara yang cerdas dan sehat, konsumsi minyak goreng yang dianjurkan bagi manusia itu hanya sedikit loh sebenarnya. Anjuran konsumsi lemak atau minyak setiap orang perharinya adalah 20 hingga 25% dari total energi 702 kalori, atau setara dengan hanya 5 sendok makan setiap orang perharinya. Jadi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, jika kita menjadi warga negara atau konsumen yang cerdas, tentu akan membawa hikmah tersendiri yang baik bagi kesehatan diri kita dan juga kesehatan keluarga kita. Tetapi jika kita kekurangan konsumsi minyak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan penurunan imunitas. Jika mengkonsumsi minyak secara berlebihan pun juga tidak baik bagi tubuh kita, bisa meningkatkan kadar LDL yang berperan membawa ke pembuluh darah koroner dan akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah koroner. Penyempitan pembuluh darah koroner tersebut akan menyebabkan serangan jantung dan stroke jika sudah parah sekali ya. Nah, hal ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu tidak boleh secara berlebihan. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi minyak itu
sesuai takaran yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tadi hanya 5 sendok makan saja perharinya setiap orang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum," yang artinya, katakanlah wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Kemudian Rasulullah SAW dulu itu juga pernah bersabda yang berbunyi, sebaik-baik urusan ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa saja atau sedang-sedang saja, sekalipun itu hanya sedikit. Baik, segitu saja pembicaraan dari saya tentang menjadi warga negara yang sehat dan cerdas dalam menyikapi melonjaknya harga komoditi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.